Pemirsa, dua mobil pemadam kebakaran terlibat kecelakaan ketika hendak memadamkan kebakaran sebuah rumah di komplek rumah dinas Wakil Gubernur Jambi di Jalan Letjen Suprapto, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Dua 12 malam dan kobaran api baru bisa dipadamkan pada pukul 01.30 pada Senin dini hari. Api diduga akibat arus pendek listrik dari belakang rumah dinas staf Wakil Gubernur. Di tengah proses pemadaman, kecelakaan dialami dua mobil damkar di kawasan perempatan lampu merah komplek kantor gubernur. Dua mobil damkar bersenggolan saat akan mengisi ulang air. Akibatnya, 3 petugas damkar cedera dan dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, kebakaran menghanguskan dua rumah di Banyumas, Jawa Tengah. Diduga kebakaran akibat obat nyamuk bakar yang mengenai kasur. Kebakaran terjadi di Desa Petir Grumbul Kedung Inggi, Kalibakor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Api membakar dua rumah yang berbahan kayu. Kurang dari 1 jam, dua rumah nyaris rata dengan tanah. Kebakaran terjadi diduga dari obat nyamuk yang mengenai kasur hingga merembet ke ruangan lainnya. 3 mobil pemadam kebakaran dari Purwokerto dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran bersama warga bersama-sama memadamkan api. Dari kamar paling belakang kan. Rumahnya siapa? Rumah saya. Oh, terus tiba-tiba Istrinya lagi masak di sini di rumah Lilik. Tolong teriak apa? Kebakaran saya langsung lari. Apinya udah besar pastinya udah nggak langsung banter banget, cepat banget. itu apa sih, listrik atau apa? Kayaknya listrik loh. Kalau kompor nggak sih, saya lagi masak sih. Oh. Terus harapan warga apa? Langsung saya teriak tolong kebakaran. Udah banter banget. Ya. Akibat kebakaran, pemilik rumah sementara mengungsi ke tetangga dan rumah kerabat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis remaja menangis histeris menyaksikan 4 ekor kucing peliharaannya mati terbakar. Sementara itu 20 peta kamar kontrakan di Tanah Abang, Jakarta, Senin pagi ludes terbakar. Gadis ini tak henti-hentinya mengucurkan air mata saat mendapati kucing peliharaannya tergeletak tak bernyawa di bawah puing sisa kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk, Jalan Karet, Pasar Baru, Jakarta. Ayah remaja ini menemukan 1 ekor kucing dalam kondisi selamat, sementara 3 ekor lainnya hangus terbakar bersama material bangunan rumah warga. Api membuat warga tak mampu menyelamatkan harta benda mereka. Selamat sih, itu ngumpet di situ. Wah, cuman satunya udah nggak ketolong. Satu nggak ketolong. Tapi dalam keadaan api hidup, dia masih di dalam rumah ini juga. Iya, kemungkinan soalnya dia ngumpet di situ. Oh, selamat bang kucingnya. Selamat. Tapi ada yang terluka nggak bang dia bang? Nggak ada, aman. Kebakaran rumah kontrakan warga Senin pagi menghanguskan 20 rumah di Karetengsin, Tanah Abang, Jakarta. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah kontrakan dan menjalar ke bangunan sekitar saat warga melaksanakan sholat subuh. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api membesar. Petugas yang tiba di lokasi memadamkan api dengan mengerahkan 12 mobil pemadam kebakaran. Jadi itu berasal dari salah satu warga yang sedang cas HP, lalu tinggal sholat subuh. Di koleksi tersebut banyak colokan-colokan yang lainnya, entah TV segala macamnya ada. Begitu yang bersangkutan sholat subuh, api sudah besar. Akibat peristiwa ini, puluhan warga kehilangan tempat tinggal dan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa bentrok dengan petugas Satpol PP pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Bentrokan terjadi saat mahasiswa menggelar aksi menolak aktivitas tambang yang beroperasi di Wawoni'i, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Sulawesi Tenggara bentrok dengan aparat Satpol PP.
Aksi saling lempar batu dan kayu di depan kantor gubernur terjadi karena mahasiswa memaksa masuk namun dihalangi petugas. Bahkan petugas Satpol PP mengejar mahasiswa hingga ke depan gerbang Mapolda Sulawesi Tenggara. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar Gubernur Sulawesi Tenggara segera mencabut izin usaha pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Konawe, Kepulauan. Mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara untuk segera mencabut seluruh izin usaha pertambangan di Konawe, Kepulauan. Yang kedua, mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara atau yang mewakili pada saat ini untuk menuju kembali atau mengevaluasi peraturan daerah Konawe Kepulauan nomor 2 tahun 2021. Menurut pengunjuk rasa, aktivitas pertambangan telah menimbulkan konflik sosial antara warga Wawoni. Selain itu, izin usaha pertambangan PT GKP juga menyalahi Undang-Undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan warga dari suku Rongkong di Palopo, Sulawesi Selatan berunjuk rasa menuntut seorang peneliti dihukum karena dugaan penghinaan. Massa tidak terima dengan hasil penelitiannya yang menyebut suku Rongkong merupakan posisi paling bawah dalam strata sosial di Luwu. Ribuan warga etnis suku Rongkong di Palopo, Sulawesi Selatan berunjuk rasa dengan melakukan aksi long march menuju Mapolres Palopo. Sambil membentangkan spanduk dan poster, massa berorasi di sepanjang jalan yang dilintasi pendemo. Unjuk rasa ini digelar terkait dugaan kasus penghinaan yang dilakukan seorang peneliti di Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Kami datang hanya semata-mata menuntut keadilan kepada orang-orang yang sudah melecehkan daripada nama baik orang Rongkong. Dalam mediasi nanti ada beberapa tuntutan yang kami layangkan berupa mengenai tentang permintaan maaf Iriani terhadap dengan menggunakan media nasional sebanyak 3 kali berturut-turut dan juga sanksi adat. Ini yang penting ini, sanksi adat kepada Iriani. Apakah dia mau menerima atau tidak itu urusan Iriani. Dugaan penghinaan terhadap etnis suku Rongkong terjadi dalam sebuah karya ilmiah yang dimuat Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Dalam karya ilmiah itu, peneliti menulis jika suku Rongkong merupakan etnis Kaunan atau Atak Kaunang Taimanu yang merupakan posisi paling bawah dalam stratifikasi sosial di Luwu. Tulisan itu membuat etnis suku Rongkong tersinggung dan menuntut pertanggungjawaban hukum. Unjuk rasa akan kembali digelar jika tuntutan pendemo tidak dipenuhi. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Rusunawa Marunda, Jakarta Utara berunjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang. Massa resah dengan pencemaran udara akibat pembakaran batu bara di kawasan KBN Marunda yang menyebabkan udara tercemar. Maka dari itu, tolong. Ratusan warga Rusunawa Marunda, Jakarta menggelar aksi long march dari depan gedung Balai Kota DKI menuju Patung Kuda Gambir, Jakarta. Aksi ini merupakan protes atas tercemarnya udara di lingkungan tempat tinggal mereka. Pengunjuk rasa menuding pembakaran batu bara dalam proses produksi di salah satu perusahaan di kawasan Berikat Nusantara Marunda mengakibatkan polusi udara berupa debu pekat. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa gatal-gatal dan terserang gangguan pernafasan. Ada satu yang kita mengkhawatirkan adalah tentang ISPA yang kita tidak bisa lihat hari ini. Mungkin 5 tahun, 10 tahun ketika anak-anak kami ingin masuk kepolisian, ingin masuk PNS dan ingin masuk TNI, tiba-tiba parunya sudah bolong karena hari ini. Maka hari ini adalah hari perlawanan kami untuk menuntut keadilan agar generasi kami, generasi Rusunawa Marunda itu bisa setara dengan generasi-generasi masyarakat lainnya. Massa mendesak pemerintah segera mengambil tindakan dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang menimbulkan polusi tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 3 pelaku bajing loncat kepergok saat mencuri 6 buah tabung gas dari atas mobil truk. 1 pelaku tertangkap dan babak belur dihajar warga, sementara 2 lainnya kabur.
Sejumlah warga mengajar pelaku pencurian tabung gas dari atas truk usai kepergok mencuri tabung gas berukuran 3 kg di kawasan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Dua pelaku berhasil melarikan diri dari kejaran warga. Pelaku yang berjumlah 3 orang ini berhasil mengambil sejumlah tabung gas dari atas truk. Kanit Reskrim Polsek Curug, AKP Erwin Subeki, mengatakan satu pelaku naik ke atas truk dan bertugas menurunkan tabung gas, sementara 2 lainnya menerima dari atas motor. Ya, bertiga naik motor, yang satu naik ke atas mobil, menurunkan tabung, ya, yang 2 nunggu di motor. Supirnya dikasih tahu sama orang lewat, waktu ada orang naik ke atas mobil truk, gitu. berhenti dia langsung ke belakang. Benar ada orang nurunin tabung gas, tapi keburu melarikan diri. Polisi mengamankan 1 pelaku serta 5 buah tabung gas 3 kg. Polisi masih mendalami pemeriksaan dan mengejar kedua pelaku. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Korban dugaan penipuan modus investasi robot trading di Bali melapor ke polisi. 700 nasabah jadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. 7 perwakilan dari 700 nasabah investasi robot trading mendatangi di Reskrim Sus Polda Bali. Mereka melaporkan perusahaan trading PT FSC Academy Pro atas dugaan penipuan dengan modus investasi robot trading. Para nasabah menginvestasikan uang puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah per orang. Namun pada Januari 2022, pihak PT FSP menghentikan trading dengan alasan mengurus perizinan. Trading sempat dibuka kembali pada Maret 2022, namun trading menunjukkan penurunan hingga merugikan nasabah. Tanggal 28 Januari itu diberhentikan dengan alasan mengurus perizinan. Alasannya dibukukan karena izinnya tidak lengkap. Kemudian mereka menjanjikan tanggal 25 Februari akan trading dan bisa WD. Pada saat tanggal 25 Februari ternyata tidak terjadi. Mereka tetap trading tapi kita tidak bisa WD. Sampai habis. Kita terkuras. Ya, sampai habis modal minus. Kita habis semua. Disengaja katanya, disengaja dibuat minus sampai beberapa trading sampai 20 kali trading itu minus semua. Sampai modal kita habis dalam berapa jam itu. Modus dugaan penipuan investasi trading kini menjadi sorotan usai duel Crazy Rich jadi tersangka dugaan penipuan investasi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemeriksaan terhadap istri Doni Salmanan yang sedianya akan dilakukan pada hari ini ditunda hingga esok. Hingga kini polisi telah memeriksa 28 orang saksi terkait kasus dugaan penipuan investasi dengan tersangka Doni Salmanan. Pemeriksaan istri Doni Salmanan oleh Bareskrim Polri batal dilaksanakan. Dina Nur Fajrina batal diperiksa karena sakit. Surat penundaan pemeriksaan istri Doni Salmanan disampaikan oleh kuasa hukum kepada penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan dijadwalkan pada Selasa esok. Hingga kini, polisi telah memeriksa 28 orang saksi terkait kasus dugaan penipuan investasi dengan tersangka Doni Salmanan. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan kembali terhadap 2 orang saksi. Hingga total saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 28 orang saksi. Dengan rincian 20 saksi dan 8 dari saksi ahli, yaitu 2 dari ahli bahasa, 2 dari ahli ITE, 3 dari ahli pidana, dan 1 ahli investasi. Sejumlah aset milik tersangka Doni Salmanan telah disita polisi. Mulai dari 2 rumah, mobil dan motor mewah, buku tabungan, serta sejumlah barang berharga seharga miliaran rupiah. Polisi juga telah memblokir dana milik Doni melalui koordinasi bersama pihak-pihak terkait. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai sejumlah afiliator ditangkap dan dijadikan tersangka, kini marak istilah flexing. Sebenarnya apa sih arti flexing dan tujuannya? Dan berikut informasinya untuk Anda.
Jam 3 pagi, sekarang gue mau beli lagi mobil karena udah bosen guys sama Tesla, udah bosen sama Ferrari. Tren flexing atau pamer kekayaan tengah marak di sosial media dan televisi beberapa waktu belakangan. Fenomena ini pun makin ramai seiring munculnya istilah sultan atau crazy rich di media sosial. Tren ini pun juga lekat dengan influencer dan konten kreator yang memiliki banyak follower di sosial media. Secara makna, flexing merupakan perilaku pamer di media sosial dengan model unggahan mengenai pencapaian hidup. Tujuan flexing pun bisa bermacam-macam, mulai dari bentuk pencitraan diri untuk kepentingan endorsement, alat marketing, hingga penipuan. Flexing pun seolah jadi hal lazim di dunia trading. Masyarakat yang tidak cermat dan dibutakan keinginan untuk kaya dalam waktu singkat bisa jadi korban penipuan dari pihak yang melakukan flexing. Oleh sebab itu, masyarakat perlu cermat dan berhati-hati. Jangan mudah terbuai oleh iming-iming suatu produk berkedok investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi. Daya kritis sangat diperlukan agar kita tak jadi korban flexing dari para sultan bohongan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ditemani sejumlah menteri dan gubernur Kalimantan Barat, Isran Nur, Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo berkemah di titik 0 km IKN. Sebelumnya Jokowi menggelar prosesi Kendi Nusantara. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bermalam di titik 0 km Ibu Kota Negara Nusantara. Jokowi tidur di tengah hutan menggunakan tenda di lokasi yang akan digunakan sebagai Istana Negara. Turut serta sejumlah menteri dan gubernur Kalimantan Timur yang menemani Presiden dan Ibu Negara berkemah. Sebelumnya, Presiden Jokowi bersama kepala daerah menggelar prosesi ritual Kendi Nusantara. Dalam ritual ini, para gubernur dari 34 provinsi menyerahkan tanah dan air yang dibawa dari wilayah masing-masing kepada Presiden. Presiden kemudian menuangkan tanah dan air tersebut ke dalam gentong yang disebut Kendi Nusantara. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Usai ritual Kendi Nusantara, Jokowi dan Gubernur menanam pohon khas daerah di lokasi yang tidak jauh dari Tugu titik 0 km. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Sepaku, Penajam Pasar Utara antusias ingin melihat dari dekat Presiden Joko Widodo yang akan berkemah di lokasi Ibu Kota Negara Nusantara di Desa Bumi Harapan, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Warga kecewa karena tidak bisa melihat Jokowi dari dekat saat berkemah karena ketatnya pengamanan. Iring-iringan kendaraan rombongan Presiden Joko Widodo pukul 8 malam kembali memasuki kawasan IKN di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara. Warga terlihat antusias menunggu kedatangan Presiden di tepi jalan agar bisa melihat Jokowi dari dekat. Kekecewaan diakui warga yang rela menunggu. Mereka mengira dapat melihat langsung dari dekat Presiden saat berkemah. Namun ketatnya pengamanan akses keluar masuk menuju lokasi perkemahan yang mencapai radius 2 km sedikit mengecewakan warga. Sangat masalah sekali, Mas. Tapi ya itu kita nggak bisa masuk dalam sekalian dari masalah jalan kan? Dan juga dari portal luar dari simpang IKN juga satu Mas. Jadi ya penasaran banget. Udah nungguin dari jam berapa ya? Kira-kira sudah kurang lebih ya dari pagi lah. Dari pagi ya? Lah kita menungguin dari datangnya. Karena infonya kan dari pagi kan, kita jam 8 jam 9 sampai di sini. Jokowi berkemah bersama Gubernur Kaltim Isran Nur, Kepala dan Wakil Badan Otorita, Menteri BUMN, Kepala Bappenas, dan Menteri Lingkungan Hidup. Usai berkemah, Presiden Jokowi akan langsung bertolak pulang Selasa pagi. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur,
Mukmin Ajis melaporkan. Warga di Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mendeklarasikan Ganjar Pranowo untuk maju menjadi Capres 2024. Nusa Tenggara Timur diyakini menjadi pelopor gerakan Indonesia Timur untuk perubahan 2024. Warga yang mengatasnamakan Ganjar Pranowo Mania menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai sosok yang rendah hati dan mampu memimpin bangsa Indonesia di masa depan. Ganjar Pranowo juga diyakini akan menang di atas 90% di NTT. Hal ini dikarenakan Larantuka punya kontribusi sejarah di mana Joko Widodo memperoleh kemenangan telak dalam pemilihan presiden terdahulu. Proses perubahan untuk 2024 nanti. Apalagi kelanjutan Jokowi, kita lihat bahwa kemarin kalau tidak salah di atas 87% kemenangan Presiden Jokowi di NTT ya kalau tidak salah itu. Dan ini saya yakin sekali untuk 2024 jangan-jangan bisa di atas 99% untuk kemenangan. Sebuah toko retail di Kendari, Sulawesi Tenggara diprotes warga karena harus membeli buah dulu untuk mendapatkan minyak goreng. Anggota DPRD Kota Kendari menyidak toko tersebut karena diduga menimbun minyak goreng. Kalian sudah laporan warga bahwa banyak minyak tapi tidak dijual. Itu saja. Anggota DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melakukan inspeksi mendadak ke salah satu supermarket yang diduga menimbun minyak goreng. Toko yang terletak di Jalan Pembangunan Kendari Barat ini mengisi kardus buah dengan minyak goreng yang akan diperjualbelikan kepada masyarakat. Bahwa di sini diindikasi bahwa ditimbun minyak diganti pakai dos apel. Modusnya seperti itu. Nah, terus masyarakat berbelanja seperti apa sih modusnya? Kalau saya lihat orang kasih begini supaya beli buah dulu baru bisa beli minyak. Karena kita disuruh. Siapa yang suruh, Bu? Ya disuruh ya anunya kasirnya. Berarti harus beli buah berapa kilo itu, Bu? 1 kilo. 1 kilo baru Dikasih minyak yang 1 bungkus isi 2 liter. Sementara pihak toko membantah menimbun minyak goreng. Mereka hanya mensyaratkan konsumen bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang ditetapkan pemerintah dengan membeli minimal 1 kg buah di dalam toko. Masuk terus puldos kami pajang. Yang pulang balik bukan masyarakat yang membutuhkan. Orang pasar yang pulang balik, kita tidak pernah perserakan dulu. Orang pasar pulang balik, ngambil antri, ngambil pulang. Ujung-ujungnya dia jual ke sana 80, 150, kita diprotes. Kelangkaan minyak goreng di Kota Kendari masih terus terjadi. Jika tersedia, harganya juga melonjak drastis antara Rp60 hingga Rp70.000 per liter. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pekan jelang Ramadan, harga bahan pangan seperti telur, daging, ayam di sejumlah pasar tradisional terus mengalami kenaikan. Bahkan sebagian warga terpaksa membeli telur pecah karena harganya lebih murah. Harga telur ayam di pasar tradisional Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, terpantau mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dari harga normal Rp20.000 per kilogram, naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Mahalnya harga telur membuat warga beralih membeli telur pecah yang harganya jauh lebih murah, yakni hanya Rp5.000 untuk 6 butir telur. Telur yang retak, solusi supaya murah. Kenapa yang membeli telur retak? Ya gimana ya, konsumsi tiap hari 1 kilo. Kalau jadi murah itu, yang murah ini kita terjangkau. Sedangkan kalau yang mahal itu pengennya sih pemerintah distabilkan seperti dulu. Ibu sendiri gimana sih beli telur retak, Bu? Ya larinya begitu kalau telur mahal. Sementara itu di pasar tradisional Pasir Gintung, Bandar Lampung, harga ayam potong mengalami kenaikan mencapai Rp4.000 per ekor. Dari sebelumnya Rp26.000 per ekor, naik menjadi Rp30.000 per ekor untuk ukuran sedang. Kenaikan harga ayam potong terjadi sejak 2 pekan terakhir. Selain mendekati Ramadan, kenaikan harga ayam potong juga disebabkan pasokan ayam potong dari agen berkurang. Per ekor Rp30.000. Rp30.000. Itu naik atau normal, Pak? Naik, udah mulai naik. Itu naiknya sejak kapan, Mbak? Naiknya udah sekitar seminggu lebih lah.
Pedagang dan konsumen berharap harga telur bisa kembali normal, apalagi menjelang Ramadan, di mana perilaku konsumtif masyarakat semakin tinggi. Dari Tangerang dan Bandar Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menparekraf RI Sandiaga Uno meminta 20 desa wisata di Pacitan, Jawa Timur mengikuti ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2022. Hal ini disampaikan Sandiaga Uno saat mengunjungi desa wisata Sendang, Kecamatan Donorejo di kawasan wisata Pantai Ngiroboyo, Mas kami. Desa wisata Sendang yang berjarak tempuh 29 km atau 1 jam perjalanan dengan mobil dari Kabupaten Pacitan menjadi tujuan sosialisasi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Tahun ini Kemenparekraf RI menargetkan 3.000 desa wisata. Khusus di Jawa Timur terdapat potensi 570 desa wisata termasuk 20 desa wisata dari Pacitan yang didorong untuk mengikuti ajang ADWI 2022. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 merupakan salah satu program unggulan penggerak kebangkitan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pariwisata Indonesia. Ini menarik karena ada dua perpaduan wisata yang sangat-sangat memiliki keunggulan. Seperti wisata susur sungai dengan paddling tadi kita coba, dan juga wisata bahari seperti surfing maupun voli pantai. Ini juga. Seorang pria menikam 2 karyawan museum seni di kota New York. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara sesaat lagi.